Hai semuanya, nama aku Salmalia dan hari ini aku bakal berbagi strategi yang dulu aku gunakan untuk belajar UTBK SBMPTN. Nah jujur strategi ini tuh dulu membantu aku banget buat bisa mengukur progres belajar aku, meningkatkan skor aku, dan juga alhamdulillah bisa mengantarkan aku untuk diterima jadi salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah sebelum lanjut ke videonya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, dulu itu aku ikut les atau enggak? Jadi jawabannya enggak, aku nggak ikut les, aku belajar mandiri ya. Di video kali ini aku bakal bahas 5 poin pembahasan penting. Yang pertama yaitu membuat study plan, yang kedua adalah strategi belajar materi, yang ketiga adalah tentang manajemen tryout, yang keempat adalah tentang study life balance, itu penting banget, dan yang kelima adalah tentang financial planning. Yang pertama yaitu tentang membuat study plan. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam membuat study plan ini adalah teman-teman perlu riset dulu dan juga menentukan sumber belajar mana yang bakal teman-teman pakai. Untuk aku sendiri dulu aku pakai 3 jenis sumber bahan belajar ya. Yang pertama itu aku pakai buku, yang kedua aku pakai tryout, dan yang ketiga aku pakai aplikasi belajar online. Tiga ini adalah sumber belajar utama aku. Untuk buku yang aku rekomendasiin ke teman-teman adalah buku Wangsit dan juga buku SKS. Untuk tryout yang aku rekomendasikan adalah tryout Eduka dan juga tryout Pahamify. Untuk aplikasi belajar online aku rekomendasiin adalah aplikasi Zenius, dan kebetulan Zenius sudah free akses, jadi teman-teman bisa belajar di aplikasi Zenius itu secara gratis. Setelah teman-teman berhasil menentukan sumber belajar utama teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mulai membuat timeline belajar jangka panjang dan juga timeline belajar jangka pendek. Untuk timeline belajar jangka panjang ini, misalnya teman-teman masih punya waktu 6 bulan sampai hari UTBK, teman-teman bisa tentuin target-target bulanan, bulan pertama, kedua, 3, dan seterusnya. Apa aja yang pengen teman-teman capai dalam 1 bulan. Misal teman-teman dalam 1 bulan ingin mengerjakan 8 tryout, ingin selesai materi A, B, C, D, kayak gitu ya contohnya. Nah untuk timeline belajar jangka pendek atau yang mingguan, itu teman-teman bisa susun jadwal dalam 1 minggu, itu perharinya teman-teman mau ngapain aja. Jadi misal hari Senin, Rabu, Jumat teman-teman ada tryout. Nah nanti di hari Selasa, Kamis, dan Sabtunya itu teman-teman bisa atur untuk teman-teman belajar materi dan juga belajar pembahasan tryout. Poin yang kedua yaitu tentang strategi belajar materi. Nah untuk belajar materi ini sendiri sering banget ditanyain lebih baik belajar materi dulu baru latihan soal atau latihan soal dulu baru belajar materi. Kalau aku sendiri aku prefer belajar materi dulu baru latihan soal, habis itu belajar materi lagi. Jadi maksudnya adalah sebelum latihan soal tuh aku usahain aku udah belajar dulu konsep dasarnya, aku kuasain kayak rumus-rumus penting, konsep pentingnya dulu. Jadi nanti waktu ngerjain soal tuh aku nggak blank atau clueless gitu loh, karena mungkin udah lama nggak dipelajari, lupa dan sebagainya. Nah nanti dari latihan soal itu kita bisa dapetin jangkauan materi dan jangkauan tipe soal yang lebih luas. Nah ini nih saatnya kita buat memperluas pemahaman kita terhadap suatu materi. Nah nanti setelah selesai latihan soal, teman-teman bisa pelajari soal-soal yang teman-teman tuh belum paham gitu. Terus perdalam tuh materi tentang yang kalian belum paham itu. Perdalamnya tuh bisa lewat internet, bisa cari-cari dari YouTube atau dari mana aja sih sebenarnya gitu, buat bisa memperdalam materi teman-teman. Jadi dari strategi belajar tadi teman-teman bisa mendapatkan, pertama konsep dasarnya teman-teman udah kepegang, kedua teman-teman bisa meluas jangkauan pemahaman teman-teman terhadap materi itu, dan ketiga teman-teman bisa dapat pendalaman materi gitu dari soal-soal yang teman-teman nggak paham gitu. Oh ya, untuk belajar materi ini sendiri tadi kan aku bilang lebih baik belajar materi dulu baru ngerjain soal. Tapi kalau misal teman-teman tuh mau coba di awal gitu ya, teman-teman masih belum belajar samsek, teman-teman mau coba ambil tryout, menurut aku nggak apa-apa ambil tryout 1 kali 2 kali walaupun teman-teman belum belajar sama sekali, karena dari tryout itu teman-teman bisa dapat gambaran kira-kira UTBK tuh kayak apa sih, soal-soalnya kayak gimana bentuknya, kayak gitu. Terus juga teman-teman bisa tahu kemampuan teman-teman atau level teman-teman sebelum belajar tuh ada di mana gitu, sehingga nanti bisa dibandingin setelah teman-teman belajar materi naik apa enggak gitu, ada progres nggak ya kayak gitu. Selanjutnya poin pembahasan ketiga yaitu manajemen tryout. Dan jujur poin ini adalah poin terpenting dari semua poin yang aku sampaikan dalam video ini. Nah dalam manajemen tryout sendiri, dulu aku mengkategorikan tryout yang aku ikutin itu ke dalam 2 kategori. Yang pertama tryout utama, yang kedua adalah tryout tambahan.
Nah untuk tryout utama ini aku pilih 2 tryout yang menurut aku paling bagus, kualitasnya paling oke, soal-soalnya paling mirip sama soal UTBK. Terus dia level kesulitannya juga cukup tinggi, jadi cukup melatih kita nanti kalau ketemu soal-soal yang susah kayak gitu. Untuk tryout utama ini dulu aku pakai Eduka sama Pahamify. Nah jadi untuk tryout utama ini sendiri aku ikut paket berlangganan dari platform Eduka dan Pahamify. Mungkin agak mahal sih, cuman menurut aku nggak apa-apa karena menurutku itu tuh investasi yang bagus untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri menuju hari H UTBK. Nah untuk tryout yang utama ini, nilai dari tryout utama itu bisa teman-teman gunakan sebagai patokan dalam mengukur progres belajar teman-teman. Karena kan tadi tryout utama ini tipe soalnya udah mirip kan sama soal UTBK, jadi teman-teman dalam pengerjaannya pun usahakan bisa selalu dikerjakan secara benar-benar, maksudnya jangan asal-asalan. Posisi diri teman-teman tuh lagi benar-benar melakukan tes UTBK gitu waktu tryout. Karena tryout yang bagus itu penting banget, selain buat teman-teman bisa memperluas jangkauan materi dan jangkauan tipe soal yang teman-teman punya. Tryout yang bagus itu juga bisa melatih teman-teman dalam hal manajemen waktu. Terus juga secara psikis tuh teman-teman bakal terlatih dalam menentukan strategi yang baik untuk bisa dapat skor tinggi. Jadi misal di soal UTBK tuh masih ada soal yang susah dan pengerjaannya tuh lama ya, butuh waktu lama, dan ada soal-soal yang gampang. Kalau misal teman-teman nggak terlatih, mungkin teman-teman akan terjebak dalam mengerjakan soal yang pengerjaannya butuh waktu lama itu gitu. Nanti teman-teman gak bisa waktu dalam mengerjakan soal-soal yang mudah, kan sayang banget ya. Padahal bisa jawab, tapi karena kehabisan waktu akhirnya nggak dapat poin sama sekali dari soal-soal yang mudah itu. Tipe tryout yang kedua yaitu tryout tambahan. Nah untuk tryout tambahan ini adalah tryout yang teman-teman tuh bisa ikut dari tryout gratis atau berbayar juga nggak apa-apa. Jadi kayak beberapa kali teman-teman ikut tryout lain selain tryout utama tadi untuk lebih memperluas jangkauan tipe soal teman-teman. Dan untuk pengerjaannya itu teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau misal ternyata kualitas tryout itu emang bagus, tipe soalnya juga bagus, tingkat kesulitannya juga cukup tinggi gitu, teman-teman bisa ngerjain secara maksimal juga, secara serius, pelajari pembahasannya juga kayak gitu. Tapi kalau ternyata emang kurang sesuai dan mungkin emang kurang bagus tryoutnya, teman-teman bisa lebih nyantai aja sih dalam pengerjaannya kayak gitu. Kayak mungkin teman-teman capek nih ngerjain tryout yang utama terus, kan harus serius tuh, teman-teman bisa ngerjain tryout yang tambahan gitu buat tetap melatih otak teman-teman tapi nggak yang berat-berat banget gitu. Dan untuk nilai dari tryout tambahan ini, teman-teman nggak perlu jadiin patokan dalam mengukur progres belajar teman-teman. Karena dari tryout tambahan ini kan belum tentu kualitasnya bagus kan, kayak belum tentu dia tuh sesuai gitu loh sama tipe-tipe soal UTBK. Karena dulu aku nemu beberapa tryout tuh yang jauh banget gitu loh, tipe materinya, tipe soalnya tuh kayak jauh banget dari soal-soal UTBK. Jadi aku ngerjainnya juga santai aja, terus nggak jadiin itu sebagai patokan juga sih. Yang menurut aku part paling penting dari tryout ini sebenarnya adalah dari part pembahasan soal dan juga evaluasi hasil tryout ya. Jadi untuk pembahasan soal ini dia mungkin agak melelahkan sih, tapi ini part paling krusial. Jadi dari pembahasan soal ini teman-teman bisa memperdalam materi-materi yang terkait sama soal-soal yang teman-teman tuh jawabannya salah, dan mungkin soal-soal yang teman-teman tuh sebenarnya jawabannya benar, tapi benernya tuh karena gambling aja gitu loh, bukan karena bener-bener paham. Atau teman-teman tuh sebenarnya masih kurang paham sama materi itu, teman-teman bisa perdalam lagi, cari-cari materi dari internet, dari YouTube, atau dari mana aja. Terus teman-teman bisa take notes untuk konsep-konsep penting, rumus-rumus penting dari soal-soal yang teman-teman gak paham tadi. Aku biasanya pakai buku kayak gini, buku kecil, untuk mencatat rumus-rumus penting dan konsep-konsep penting baru yang aku temuin. Jadi kalau misal mau cari-cari lagi gampang. Poin yang keempat yaitu study life balance, itu penting banget. Jadi misalkan teman-teman nih sekarang lagi belajar dengan sekuat tenaga untuk mempersiapkan UTBK, teman-teman juga harus tetap menjaga prioritas-prioritas dalam hidup teman-teman gitu. Misalnya me time, family time, istirahat, kesehatan, dan hubungan sama yang di atas gitu. Jadi teman-teman biar nggak burn out juga sih belajar UTBK-nya, karena UTBK ini persiapannya itu nggak sebentar kan. Persiapan UTBK itu kayak maraton, bukan sprint cepet-cepetan gitu, enggak, tapi teman-teman butuh untuk bisa bertahan sampai akhir kayak gitu.
Oh ya, untuk poin nomor 4 ini, untuk menjaga study life balance aku juga menerapkan sistem reward and punishment. Jadi simpelnya punishment kalau nggak bisa capai target harianku, biasanya punishmentnya adalah target itu akan menumpuk di hari berikutnya. Kayak gitu sih. Untuk reward, aku biasanya kalau misal udah bisa melewati target bulanan, aku bakal beli reward buat diri aku sendiri, biar aku seneng dan juga aku bisa semakin semangat belajar. Contoh reward yang aku beli itu kayak ini, karyanya Kak Iman Usman. Yang kedua adalah Kitab Suci Kuliah karyanya Kak Andika Putra Sudarman. Jadi aku self rewardnya tuh bisa buku, bisa nonton film, sebenarnya bisa apa aja sih. Cuman aku menghindari drama, novel kayak gitu aku hindarin karena biasanya aku bakal kecanduan nyelesain drama atau novelnya itu sampai akhir dan akhirnya lupa belajar sih. Jadi aku biasanya beli buku-buku yang motivasional, buku-buku yang bacanya tuh bisa dijeda-jeda kayak gitu sih biasanya. Atau self reward lain itu juga bisa yang simple, misal teman-teman beli makanan enak, atau misal beli minuman yang teman-teman pengenin, kayak gitu juga bisa jadi self reward yang baik sih. Poin yang kelima yaitu tentang financial planning. Nah, untuk financial planning tips dari aku simpel aja, teman-teman jangan sampai jadi impulsif atau panic buyer gitu. Misal teman-teman beli semua paket tryout, beli semua buku-buku yang teman kalian punya dan sebagainya, itu jangan kayak gitu ya. Jadi paling penting itu teman-teman perlu riset dulu sebelum membeli item-item tersebut gitu. Tentuin yang paling bagus daripada nanti akhirnya teman-teman tuh nyesel dan nggak kepakai juga sih menurut aku. Nah, untuk financial planning ini sendiri, teman-teman bisa mulai merencanakan dari awal kira-kira berapa sih biaya yang teman-teman butuhin sampai akhir nanti. Misal untuk biaya buku, biaya tryout, biaya daftar UTBK, biaya daftar ujian-ujian mandiri dan sebagainya. Misalnya kayak gini. Nah, setelah tahu kira-kira sekian dan yang teman-teman butuhin tuh, teman-teman bakal sadar gitu loh bahwa uang yang dibutuhin buat persiapan UTBK tuh nggak sedikit. Jadi teman-teman bisa lebih serius, bisa lebih termotivasi dalam belajar mempersiapkan UTBK. Last but not least, tips dari aku adalah teman-teman belajar UTBK ini jangan cuma belajar sama circle dari satu sekolah yang sama ya, karena UTBK ini kan seleksi nasional. Jadi teman-teman usahain juga belajar sama pelajar-pelajar di luar sana gitu. Teman-teman cari tahu nih mereka tuh belajarnya kayak apa, progresnya udah sejauh apa, dan aku yakin itu bakal jauh lebih memotivasi teman-teman untuk belajar lebih giat lagi. Oke, sekian dulu strategi belajar dari aku. Kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe ke channel ini. Dan semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!